Apakah kamu merasa terjebak dalam perasaan gak pede yang seakan gak ada habisnya? Rasanya seperti ada beban berat yang terus menekan dada dan kamu gak bisa merasa nyaman dalam diri sendiri. Tenang, kita semua pernah ada di sana. Tapi, apa jadinya kalau kamu bisa melepaskan perasaan itu dan mulai merasa lebih percaya diri? Sedikit demi sedikit, setiap harinya. Yuk, kita bahas 10 cara yang bisa bantu kamu mengatasi rasa minder yang selama ini mengikat langkahmu. Jangan lewatkan, karena bisa jadi cara-cara ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Langkah pertama dalam mengatasi rasa minder adalah dengan benar-benar mengenali diri sendiri. Karena nggak ada orang lain yang lebih tahu siapa dirimu selain dirimu sendiri. Banyak orang merasa rendah diri karena mereka terlalu sering menilai dirinya berdasarkan standar orang lain. Padahal, kamu adalah individu yang unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Dan itu bukan kelemahan, itu kamu. Cobalah luangkan waktu, diam sejenak. Pikirkan, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu suka? Apa yang membuatmu tersenyum, bahkan tanpa alasan? Dan apa yang sebenarnya ingin kamu capai dalam hidup? Saat kamu mulai mengenal dirimu, kamu gak cuma belajar menerima kekurangan, tapi juga mulai menghargai kelebihan yang kamu miliki. Jangan takut untuk merayakan setiap sisi dari dirimu, bahkan yang mungkin terasa tidak sempurna. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan saat kamu mulai menerima dirimu, apa adanya, disitulah rasa percaya diri mulai tumbuh. Seringkali kita terjebak dalam pencarian yang tak berujung, kesempurnaan. Kita berpikir hanya kalau semuanya sempurna baru kita bisa merasa tak cukup. Padahal hidup ini bukan soal mencapai titik akhir, tapi soal bagaimana kita melangkah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, belajar sesuatu yang baru, menghadapi rasa takut, mengatasi tantangan, itu semua adalah kemajuan. Fokuslah pada proses, bukan hasilnya saja. Karena pertumbuhan terjadi saat kamu berani untuk terus mencoba. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang tampak punya segalanya. Kamu gak tahu perjuangan di balik senyum mereka. Ingat, kesempurnaan itu ilusi, tapi kemajuanmu nyata. Dan itulah yang akan membawamu menuju rasa percaya diri yang sesungguhnya. Perbandingan adalah salah satu musuh terbesar dari rasa percaya diri. Kita seringkali memandang orang lain yang terlihat punya lebih banyak, lebih sukses, atau lebih bahagia. Lalu tanpa sadar kita mulai merasa kurang. Tapi tunggu sebentar. Apa yang kita lihat itu cuma permukaan. Kita nggak pernah benar-benar tahu cerita di balik layar hidup mereka. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka korbankan. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Dan membandingkan dirimu dengan mereka, itu nggak pernah adil. Jadi, daripada terus mengukur diri dengan standar orang lain, coba lihat ke dalam. Apa saja yang udah kamu capai sejauh ini? Apa kelebihan yang kamu punya? Apa luka yang udah kamu sembuhkan sendiri? Kamu unik, perjalananmu unik, dan hidupmu bukan perlombaan. Jangan biarkan perbandingan membuat kamu merasa kecil, karena orang lain gak hidup di tubuhmu. Mereka nggak tahu rasanya jadi kamu. Jadi kenapa harus biarkan mereka menentukan nilai dirimu? Lingkunganmu itu penting. Kalau kamu terus dikelilingi oleh orang-orang yang meremehkanmu, yang selalu melihat kekuranganmu, atau bahkan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa merasa cukup? Sekarang, bayangkan ini. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada kamu, bahkan saat kamu belum berani percaya pada dirimu sendiri. Orang-orang yang melihat potensi yang tersembunyi dalam dirimu dan nggak takut buat mengingatkan kamu. Setiap kali kamu lupa, mereka ada dan mereka penting. Karena dukungan itu bukan soal jumlah, tapi tentang kedalaman. Dengan orang-orang yang tulus mendukungmu, kamu akan merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih yakin untuk melangkah maju walau jalan masih terlihat kabur. Ingat,
Kamu nggak perlu menapaki hidup ini sendirian. Pilihlah orang-orang yang menyalakan cahayamu, bukan yang meredupkannya. Rasa minder itu kadang tumbuh dari rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut nggak cukup baik. Tapi tahu, nggak. Cara paling ampuh untuk menaklukkannya adalah melangkah maju. Ambil tantangan, keluar dari zona nyaman, dan coba sesuatu yang selama ini terasa menakutkan. Nggak harus besar. Mulailah dari hal sederhana. Berani bicara, mengambil keputusan, mengejar sesuatu yang kamu mau, tapi sempat kamu tunda. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah cermin yang akan memperlihatkan satu hal penting. Kamu mampu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan setiap kali kamu berhasil melewati satu tantangan, kamu membangun fondasi kepercayaan pada diri sendiri. Bukan berarti kamu nggak takut, tapi kamu tetap memilih untuk melangkah meski takut. Dan di sanalah keberanian tumbuh. Dan rasa minder, sedikit demi sedikit, akan kehilangan kekuatannya. Gagal. Kata yang menakutkan bagi banyak orang. Dan karena takut gagal, kita sering memilih untuk tidak mencoba. Diam di tempat, main aman. Padahal, kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan adalah bagian dari hidup. Dan lebih dari itu, ia adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita untuk belajar, untuk beradaptasi, dan untuk tumbuh. Ingat, setiap orang hebat yang kamu lihat hari ini pernah jatuh, bahkan berkali-kali. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka tahu setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi, jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu, karena saat kamu gagal, itu artinya kamu berani mencoba. Dan keberanian itu jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang tak pernah dimulai. Semakin kamu berani mencoba, semakin kuat rasa percaya dirimu tumbuh. Bukan karena kamu selalu berhasil, tapi karena kamu tahu kamu akan selalu bangkit. Percaya diri kadang tumbuh dari hal yang paling sederhana, seperti bagaimana kamu merawat dirimu sendiri. Bukan soal cantik atau tampan, bukan soal bentuk tubuh sempurna, tapi soal penghargaan. Ketika kamu menjaga tubuhmu, kamu sedang memberi pesan, aku layak untuk dirawat. Mulailah dari yang kecil, makan dengan sehat, bergerak lebih sering, tidur yang cukup, dan rasakan perubahannya. Energi yang meningkat, mood yang membaik, dan perlahan, keyakinan dalam dirimu juga ikut tumbuh. Merawat penampilan bukan berarti kamu sedang mencoba menyenangkan orang lain, tapi kamu sedang menunjukkan cinta pada dirimu sendiri. Berpakaian sesuai gayamu, merapikan diri, merawat tubuh, itu semua bukan soal estetika. Itu tentang rasa hormat pada tubuh yang sudah menemani kamu melewati begitu banyak hal. Tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Tanpa tujuan, hidup bisa terasa kosong, seperti berjalan tanpa arah dan setiap langkah terasa berat. Tapi saat kamu punya tujuan, meskipun kecil, segala sesuatu mulai terasa lebih jelas. Cobalah tetapkan goals yang realistis, yang bermakna. Untuk hari ini, untuk minggu depan, atau bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Dan setiap kali kamu mencapainya, jangan lupa rayakan. Bukan karena kamu harus pamer, tapi karena kamu pantas untuk merasa bangga. Merayakan pencapaian, sekecil apapun, adalah bentuk pengakuan pada usahamu sendiri. Mungkin kamu cuma berhasil bangun pagi tepat waktu, atau menyelesaikan tugas yang selama ini kamu tunda. Itu sudah cukup. Itu layak dirayakan. Karena dengan begitu, kamu sedang memperkuat pesan dalam dirimu. Aku bisa, aku mampu. Dan pesan itulah yang perlahan akan membentuk rasa percaya diri yang kokoh dan berkelanjutan. Coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa yang selama ini kamu bisikkan di dalam pikiranmu? Karena seringkali, kata-kata paling menyakitkan bukan datang dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Aku nggak bisa. Aku gagal. Aku nggak cukup baik. Kita mengulanginya tanpa sadar. Dan lama-lama kita mulai percaya. Tapi, bagaimana kalau kita ubah kata-kata itu? Ubah jadi,
Aku mampu, aku belajar, aku berharga apa adanya. Kata-kata adalah kekuatan. Dan saat kamu mulai berbicara positif pada dirimu sendiri, perlahan dunia dalam dirimu mulai berubah. Ini bukan soal sombong, bukan soal membohongi diri. Ini soal mengakui bahwa kamu punya nilai, bahwa kamu layak tumbuh, dan bahwa kamu pantas percaya pada dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, jadilah sahabat, bukan musuh, bagi dirimu sendiri. Kritik kadang terasa seperti hantaman, apalagi kalau datang dari orang yang kita pedulikan. Tapi, kritik bukan akhir dari segalanya. Dan kamu bukan seburuk yang kamu takutkan. Coba lihat dari sudut pandang lain. Kritik, kalau kita lihat dengan jernih, adalah cermin. Ia menunjukkan bagian yang bisa kita perbaiki. Tentu, nggak semua kritik itu baik. Ada yang menjatuhkan, ada yang tidak membangun. Tapi disinilah letak kekuatannya. Kamu bisa memilih. Ambil yang bermanfaat. Buang yang menyakitkan tapi tidak penting. Kritik tidak menentukan siapa kamu, tapi bagaimana kamu merespon kritik. Itulah yang menentukan siapa kamu ke depannya. Dengan sikap terbuka dan bijak, kamu akan tumbuh. Lebih kuat, lebih dewasa, dan jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Perjalanan untuk mengatasi rasa minder tidak instan. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu semakin dekat pada versi dirimu yang lebih utuh, lebih kuat, lebih percaya diri. 10 cara tadi bukan sekadar teori, tapi jembatan menuju perubahan nyata dari dalam diri kamu sendiri. Karena rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang bisa kamu beli, bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Rasa percaya diri tumbuh dari cara kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa minder membatasi langkah-langkah besarmu. Kamu punya potensi, kamu punya kekuatan, dan kamu punya hak penuh untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Waktunya berhenti menyembunyikan dirimu. Waktunya berdiri dan berkata, "Ini aku, dan aku cukup." Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Klik juga tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten berikutnya yang bisa bantu kamu tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Dan, kalau kamu punya teman yang juga butuh dorongan, bagikan video ini ke mereka. Karena perjalanan ini akan jauh lebih kuat kalau kita jalanin sama-sama. Kamu nggak sendiri, dan kamu mampu.